Halo teman-teman, gimana kabarnya? Aku harap kalian selalu sehat dan juga selalu bahagia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Elfrieden Hampun dan nomor induk mahasiswa saya itu 15016180024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Service Station of Power Station atau layanan dari pembangkit listrik. Saya mengambil salah satu layanan dari pembangkit listrik tenaga air, yaitu dari PLTA Sigura-Gura yang berada di PT Indonesia Asahan Aluminium atau yang dikenal dengan Inalum. Dan PLTA Sigura-Gura ini juga memiliki kapasitas daya yang terpasang yaitu 4x71,5 atau sebesar 286 MW yang berlokasi di PT Inalum Power Plant Paritohan, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara. Pembangunan dari PLTA Sigura-Gura ini ditujukan untuk digunakan di pabrik peleburan aluminium yang berada di Kuala Tanjung. Nah, sebelum kita masuk ke PLTA Sigura-Gura, kita harus tahu apa sih PLTA itu sendiri. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Gimana sih caranya gitu? Gimana sih prinsip kerjanya? Nah, prinsip kerja dari PLTA tersebut yaitu dengan cara mengubah energi potensial yaitu dari dam atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan dari turbin air dan mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik dengan bantuan dari generator. Nah, komponen-komponen utama yang ada pada PLTA itu antara lain ada reservoir atau bendungan, dam, saluran air, tangki pendatar, turbin air, generator, transformator daya, dan saluran pembuangan. Nah, teman-teman, jenis-jenis PLTA itu dibedakan melalui klasifikasinya loh. Yang pertama itu ada berdasarkan tujuannya, yang kedua berdasarkan keadaan hidraulisnya, yang ketiga berdasarkan sistem pengoperasiannya, yang keempat berdasarkan lokasi kolam penyimpanannya, yang kelima ada berdasarkan media lokasi dan topografinya. Yang keenam itu ada berdasarkan kapasitas dari PLTA tersebut. Selanjutnya berdasarkan mengenai ketinggian ketekanan air dan berdasarkan konstruksi utamanya. Nah, pada kali ini saya memilih salah satu layanan pembangkit listrik tenaga air yang berada di Sumatera Utara, yaitu PLTA Sigura-Gura. Apa sih PLTA Sigura-Gura itu? Jadi PLTA Sigura-Gura ini adalah upaya pemanfaatan potensi Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba untuk menghasilkan tenaga listrik. Pembangunan PLTA ini tujuan utamanya adalah untuk digunakan di pabrik peleburan aluminium yang berada di Kuala Tanjung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data teknik PLTA Sigura-Gura. Teman-teman bisa lihat di layar data teknik PLTA Sigura-Gura mulai dari generator daya yang terpasang 4 unit, tegangan, frekuensi, putaran, buatan turbin daya, terus tinggi neto, debit maksimal, bangunan PLTA, volume galian, volume beton, terowongan saluran atas, terowongan diameter, terowongan masuk PLTA, jumlah jalur pipa, dan trafo 4 unit. Selanjutnya, apa sih komponen utama dari PLTA Sigura-Gura tersebut? Nah, untuk menghasilkan energi listrik yang baik, PLTA Sigura-Gura itu memerlukan komponen esensial maupun komponen pada powerhouse. Dari hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan di PLTA Sigura-Gura, ada beberapa komponen utama yang dibutuhkan. Antara lain ada bendungan, yang mana bendungan ini merupakan komponen utama yang dibutuhkan dalam suatu pembangkit tenaga listrik. Bendungan berfungsi sebagai tempat penampung air dari sumber air untuk memutar turbin. Nah, komponen kedua itu ada pintu pengatur atau gate, yang dimana pintu pengatur pada PLTA Sigura-Gura ini berfungsi untuk mengatur air yang masuk ke turbin melalui pipa pesat. Kita bisa lihat spesifikasi dari pintu pengatur air PLTA Sigura-Gura itu tingginya 7 meter dan lebarnya 6 meter. Komponen yang ketiga itu ada tangki pendatar.
yang mana tangki pendatar ini adalah tabung atau pipa yang bertujuan jika air dari dam tidak seluruhnya digunakan, maka air tersebut akan terisi ke tangki pendatar, dan jika beban dinaikkan air tersebut akan dilepas. Tinggi dari tangki pendatar ini, pendatar di PLTA ini ada 56,4 meter yang diameternya 12 meter dengan tipenya resistant orifice type. Komponen keempat itu ada pipa pesat atau penstock, yang mana penyalur air dari bendungan ke turbin. Pipa pesat tersebut itu dilengkapi dengan pipa pernafasan udara yang digunakan agar udara yang terjebak dari pipa pesat dapat keluar dan tidak menghantam sudut-sudut turbin. Pipa pesat pada PLTA ini terletak di bawah pembukaan air. Dengan kata lain, pipa pesat ini dimaksud adalah berupa terowongan air. Dalam pipa ini energi potensial air diubah menjadi energi kinetik yang akan memutar turbin. Karena pada PLTA Sigura-Gura ada 4 unit turbin yang beroperasi, maka terdapat 2 sampai 4 buah pipa pesat dengan ukuran diameter yang berbeda-beda, yakni 4 meter mulai dari head tank sampai di pintu katup turbin. Terdapat 2 meter dengan panjang 261 meter. Pipa pesat juga terbuat dari baja, dan air yang melewati pipa pesat akan jatuh ke arah sudut-sudut dan memutarnya. Komponen yang kelima yaitu rumah pembangkit atau powerhouse. PLTA Sigura-Gura memiliki rumah pembangkit atau powerhouse dengan luas 1.710 meter persegi. Dalam ruangan powerhouse ini berisi peralatan utama yang mengubah energi potensial menjadi energi listrik, seperti turbin, generator, panel-panel listrik seperti sistem kontrol pembangkit itu sendiri. Bangunan ini menyerupai rumah yang fungsinya untuk melindungi peralatan dari hujan dan gangguan. Selanjutnya itu ada turbin air. Pemilihan jenis turbin dapat ditentukan berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis turbin, khususnya untuk suatu desain yang sangat spesifik. Pada tahap awal, pemilihan jenis turbin dapat diperhitungkan dengan mempertimbangkan parameter-parameter khusus yang mempengaruhi sistem operasi turbin, yaitu faktor tinggi jatuh air efektif dan debit air yang akan dimanfaatkan untuk operasi turbin. Yang kedua itu faktor daya yang diinginkan berkaitan dengan head and debit yang tersedia. Yang ketiga ada kecepatan atau putaran turbin yang akan ditransmisikan ke generator. Ini adalah jenis turbin yang digunakan pada PLTA Sigura-Gura, yaitu turbin Prancis. Komponen selanjutnya adalah generator, yang mana generator ini sangat penting, yaitu komponen utama yang digunakan oleh PLTA. Oleh karena itu, pemilihan generator harus disesuaikan dengan pergerakan mula dari PLTA itu sendiri. Secara umum, generator yang sering digunakan adalah generator sinkron. Generator sinkron merupakan mesin alat arus bolak-balik yang berfungsi untuk merubah energi mekanik dalam bentuk putaran menjadi energi listrik arus bolak-balik. Generator sinkron ini mempunyai 2 bagian pokok, yaitu bagian stator atau bagian dari generator sinkron yang tidak bergerak, dan bagian rotor atau bagian sinkron yang berputar atau bergerak. Kecepatan dari generator sinkron tergantung pada pergerakan mulanya. Seperti pada pembangkit listrik tenaga air, pergerakan mulanya berupa turbin. Apabila putaran turbinnya tinggi, maka putaran dari generator juga akan tinggi, dan sebaliknya. Putaran pada generator selalu dijaga konstan agar frekuensi dan tegangan yang dihasilkan generator sinkron tetap konstan. Komponen yang selanjutnya ada transformator daya. Yang seperti yang kita tahu, transformator merupakan suatu peralatan listrik elektromagnetik statis yang berfungsi untuk memindahkan atau mengubah daya listrik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya dengan frekuensi yang sama dan perbandingan transformasi tertentu melalui suatu gandengan magnet dan bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetis. Pada PLTA Sigura-Gura, trafo yang digunakan itu sebanyak 2 buah, yaitu trafo step up dan trafo step down. Trafo step out itu berfungsi untuk menaikkan tegangan output dari generator dari 11 kV menjadi 275 kV. Trafo step down itu berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 11 kV menjadi 380 sampai 220 volt yang digunakan untuk pemakaian sendiri. Prinsip pembangkitan Sigura-Gura tuh apa sih? Proses konversi energi dari potensi air menjadi tenaga listrik sering juga disebut dengan prinsip pembangkit energi listrik, ini mana
prinsip pembangkit energi listrik PLTA Sigura-Gura itu dijelaskan melalui gambar tersebut. Kita bisa lihat gambar tersebut. Ya, adalah prinsip pembangkit PLTA Sigura-Gura, yang dimana air mengalir dari bendungan yang ketinggian H menuju tempat yang lebih rendah sehingga mempunyai energi potensial. Dalam proses aliran air dan dalam pipa energi tersebut berangsur-angsur berubah menjadi energi kinetik, dan energi kinetik tersebut akan berubah menjadi energi mekanik di dalam turbin air. Selanjutnya poros dari turbin akan berputar. Perputaran turbin inilah yang akan digunakan untuk memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Selain prinsip pembangkitan energi listrik, sinkronisasi pada sistem pembangkit energi listrik juga sangat pentingnya, teman-teman. Di sini operasi paralel pusat-pusat tenaga listrik pada dasarnya merupakan perluasan bekerja paralel satu generator dengan generator lainnya dengan tambahan resistansi atau reaktansi dari saluran interkoneksi dengan syarat-syarat yang ditentukan. Apa sih syarat-syaratnya? Itu ada 4 syarat, teman-teman. Yang pertama itu mempunyai tegangan kerja yang sama, yaitu dengan power faktor 1 berarti tegangan antara dua generator persis sama. Jika dua sumber tegangan ini berasal dari dua sumber yang sifatnya statis, misalnya dari baterai atau transformator, maka tidak akan ada arus antara keduanya. Namun, karena dua sumber merupakan sumber tegangan yang dinamis, maka power faktornya akan terjadi deviasi naik dan turun secara periodik bergantian dan berlawanan. Syarat yang kedua itu mempunyai urutan fasa yang sama. Yang dimaksud dengan urutan fasa itu adalah arah putaran dari ketiga fasa. Arah urutan ini dalam dunia industri dikenal dengan nama CW atau clockwise, yang artinya searah jarum jam, dan CCW counterclockwise, yang artinya berlawanan dengan jarum jam. Hal ini dapat diukur dengan alat fasa sequence type jarum, di mana jika pada saat mengukur jarum bergerak berputar ke kanan dinamakan CW, dan jika berputar ke kiri dinamakan CCW. Yang ketiga itu syaratnya mempunyai frekuensi yang sama. Dalam dua industri dikenal dua sistem frekuensi, yaitu 50 Hz dan 60 Hz. Dalam operasionalnya, sebuah generator bisa saja mempunyai frekuensi yang fluktuatif, yaitu berubah-ubah karena faktor-faktor tertentu. Syarat keempat itu mempunyai sudut fasa yang sama. Sudut fasa yang sama diartikan kedua fasa dari dua generator tersebut mempunyai sudut fasa yang berhimpit sama atau 0 derajat. Sekian pemaparan saya tentang Service Station of Power Station, yaitu PLTA Sigura-Gura. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata yang saya keluarkan, dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.